ketika saudara muslim kita sedang iktikaf di Masjidil Aqsa di Palestina sana, mereka langsung dikepung peluru secara membabi buta, ditembakkan ke sana kemari, gas air mata dilemparkan ke dalam kerumunan jamaah iktikaf, kemudian diserbu dengan sepatu-sepatu laras menginjak kesucian Masjidil Aqsa. Sekarang sudah lebih 132 orang korban nyawa. Puluhan orang anak-anak meregang, meninggal dengan keningnya tertembak, dadanya tertembak. Sementara ratusan, hampir mendekati ribuan jumlah yang luka-luka. Serangan siang dan malam dilakukan oleh Israel kepada muslimin di jalur Gaza dan kepada muslimin di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Ibadah Allah yang kami muliakan, kita di sini bagaimana? Sejauh apa yang kita tahu tentang Palestina dan seberat apa peduli kita tentang Palestina? Apa hubungannya dengan kita? Mi'yarul iman fi akhir zaman, barometer iman di akhir zaman adalah seberapa besar kita peduli tentang Palestina. Makin besar kepedulian kita tentang Palestina, ada iman di dada kita. Tidak peduli dan cuek bebek, bukan urusan saya, toh itu di negeri orang lain, di Palestina. Wallah, demi Allah, innahu laisa bimu'min, orang ini bukan orang yang punya iman. Qadiyah Palestina sebuah qadiyah yang besar. Palestina kita tahu di dalamnya ada Masjidil Aqsa, masjid tertua nomor 2 di dunia setelah Masjidil Haram. Tidak ada perintah melakukan safar khusus ibadah kecuali ketiga masjid saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa lah Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah sebagai landasan menuju kepada Isra Mi'raj. Di Masjidil Aqsa lah Rasulullah SAW menyebutkan negeri hijrah terbaik di akhir zaman adalah tempat hijrahnya Nabi Ibrahim, yaitu Palestina. Kalau kita mau mengetahui kelebihan dan keutamaan negeri Palestina, sangat banyak di dalam Al-Quran, sangat banyak di dalam hadis-hadis. Tetapi yang terpenting urusannya dengan kita adalah, apakah kita care dengan Palestina? Apakah kita peduli dengan mereka? Karena tidak peduli dengan mereka meniadakan iman di dalam dada kita. Peduli dengan mereka, perhatian dengan mereka, dan memberikan loyalitas kepada mereka menandakan dalam diri kita, di hati kita ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Palestina ini adalah jantungnya negeri Syam. Palestina inilah jantungnya negeri Syam, dan pusat intinya adalah Masjidil Aqsa dan Aknaful Aqsa, Baitul Maqdis. Ibadah Allah yang kami muliakan, saya bacakan beberapa hadis, simak baik-baik hadis ini tentang apa yang akan terjadi di negeri Palestina di akhir zaman. 1. Palestina, kata Rasulullah, di akhir zaman akan menjadi bumi ribat yang paling barokah sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Apa itu bumi ribat? Tempat di mana tidak pernah berhenti peperangan sengit antara orang-orang beriman melawan penjahat-penjahat setan manusia di muka bumi yang diwakili oleh Yahudi terlaknat. Kita bacakan hadis yang pertama. Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yazalu min ummati ummatun qa'imah bi amrillah. Akan ada satu kelompok umat dari umatku yang senantiasa tegak menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk di hadis yang lain, isabah yuqatiluna 'alal haq, satu kelompok yang senantiasa mereka angkat senjata berperang demi kebenaran untuk menentang kezaliman, kejahatan dan kebatilan. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Mereka tidak akan bisa dimudaratkan oleh penjahat-penjahat itu. Mereka tidak akan bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak sepakat dan tidak setuju. Karena mereka akan terus melaju dan terus bergerak dan bergerak. Mereka akan terus eksis dan tampil hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datang kepada mereka urusan Allah. Urusan Allah itu apa? Datang Nabi Isa turun ke muka bumi mengawani Imam Mahdi memenangkan dunia ini. Berarti lama peperangan terjadi di Palestina? Ya. Selalu akan ada, la yazalu. Apa artinya la yazal?
Arti la yazal adalah senantiasa terus menerus ada. Itu yang dimaksud dengan la yazal. Wahum ala dzalik, sementara kondisi mereka tetap seperti itu, tetap perang melawan Yahudi. Jadi ada orang-orang Salafi mengatakan harusnya orang-orang Muslim yang ada di sana serahkan saja, keluar sajalah, ya, keluar sajalah dari sana. Apa itu? Kata-kata apa ini? Sementara Nabi mengatakan bahwa akan tetap ada yang bertahan di sana melawan mereka. Itu bahasanya apa dari Nabi? Pertanda Nabi membenarkan adanya perjuangan, pertahanan, pembelaan terhadap kesucian tanah Masjidil Aqsa kita, Baitul Maqdis kita. Selanjutnya, faqala Malik bin Yukhamir, berkatalah Malik bin Yukhamir. Ini hadisnya sahih Imam Bukhari, ya. Hadis di kitab Al-Manaqib nomor 3369. Jangan ada yang mengatakan ini hadisnya lemah. Ini hadisnya sahih Imam Bukhari di dalam kitab Al-Manaqib nomor 3369. Berkatalah Malik bin Yukhamir, qala Mu'adz bin Jabal berkata, wa hum bisya'mi. Sya'mi itu adalah bahasa lain atau kata lain dengan Syam. Mereka yang dimaksud ini, sekelompok umat yang terus berperang melawan kebatilan kejahatan ini adalah di Syam. Syam itu jantungnya Palestina, samping kiri kanannya adalah Suria, Lebanon, Yordania, ya. Selanjutnya, faqala Muawiyah, berkatalah Muawiyah, hadza Malik yaz'umu annahu sami'a Mu'adzan yaqulu wa hum bisyam. Selanjutnya ibadah Allah yang kami muliakan, di hadis yang lain dari Abu Umamah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifah min ummati 'alal haqqi zahirina li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa'a hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa aynahum? Qala bi Baitil Maqdis wa aknafi Baitil Maqdis. Akan senantiasa ada segolongan umatku yang mengangkat senjata perang melawan musuh-musuh Allah, musuh-musuh orang-orang beriman. Mereka terus berperang, dan mereka tidak akan pernah dibubarkan, mereka tidak akan bisa dikalahkan, mereka tidak akan bisa dimudaratkan, kecuali terasa sedikit saja ada mudaratnya. Musuh nyerang-nyerang sedikit, runtuh bangunan. Musuh nyerang-nyerang dengan hebat beberapa penyerangannya, ada yang meninggal beberapa orang. Tapi dalam hadis ini dipastikan oleh Rasulullah bahwa tidak akan pernah berhenti kaum muslimin di sana berperang. Maka bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, aina hum? Di mana mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hum, qala hum bi Baitil Maqdis. Mereka itu adalah di Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Palestina. Di mana Baitul Maqdis? Palestina. Wa aknafil Maqdis, dan juga teras-terasnya dan juga kawasan sekitar Baitul Maqdis akan terjadi pertempuran. Hari ini dunia menyaksikan pertempuran itu, pertempuran yang sangat sengit di dua titik utama, di Gaza dan di Baitul Maqdis.